Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas matematika kelas 4 semester 1, yaitu tentang KPK dan FPB, yang mana materi ini sebenarnya eh, adalah materi semester 1, namun karena keterbatasan waktu sehingga saya belum bisa membahas bab KPK dan FPB ini. Jadi saya harap walaupun sekarang sudah semester 2, tidak ada masalah bagi kalian yang masih belum paham tentang bab ini. Semoga di video kali ini bisa eh, menjelaskan tentang bab KPK dan FPB tersebut. Oke, namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe agar nantinya tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya di video-video yang lain. Oke, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil ya, sedangkan FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, sebelum kita membahas jauh tentang KPK dan FPB itu, ada beberapa hal atau beberapa istilah yang perlu kalian ketahui sebelum membahas sampai KPK dan FPB tersebut, yaitu yang pertama adalah kelipatan. Karena KPK ini sendiri kan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan itu apa? Harus tahu dulu ya. Jadi kelipatan itu adalah hasil perkalian suatu bilangan tertentu dengan bilangan yang lain ya. Jadi kalau misalkan 5 itu kan bisa dikalikan 1, bisa dikalikan 2, bisa dikalikan 3, tergantung dikalikan dengan berapa, maka hasil dari perkalian itu adalah namanya kelipatan dari 5 ya. Di sini saya contohkan misalnya kelipatan dari 12 ya. 12 itu kan yang ini 12 kali 1 itu hasilnya 12, 12 kali 2 itu 24, kali 3 itu 36, 12 kali 4 48 dan seterusnya. Semakin ke kanan itu nilainya selalu bertambah 12 ya. Lalu contoh lagi misalnya kelipatan dari 8 ya, dimulai dari 8 kali 1 yaitu 8, 8 kali 2 yaitu 16, 8 kali 3 dan seterusnya. Semakin ke kanan ini selalu ditambah dengan 8. Itulah yang namanya kelipatan ya. Lalu yang kedua ada faktor ya. Faktor itu adalah pembagi ya. Faktor itu adalah pembagi suatu bilangan yang tidak menghasilkan sisa. Contoh, faktor dari 12 itu berarti pembagi dari 12 itu yang tidak meninggalkan sisa itu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ya. Cara memperoleh ini bagaimana ya? Kita buat seperti ini ya. Jadi 12 itu bisa diubah ke 1 kali 12, 2 kali 6, ataupun 3 kali 4. Sehingga 6 buah bilangan ini merupakan faktor dari 12. Karena 6 buah bilangan itu bisa untuk membagi angka 12 tanpa sisa. Oke ya. Lalu yang tidak kalah pentingnya lagi ada di situ faktor prima ya. Seperti di awal tadi saya sudah mengatakan faktor itu adalah pembagi. Nah, faktor prima berarti pembagi atau faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu apa? Yaitu bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Seperti contohnya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Jadi bilangan prima terkecil adalah 2 ini ya, bilangan prima yang terkecil sekaligus yang genap ya. Sedangkan selain itu bilangan prima itu ganjil semua ya. Jadi ada 3, 5, 7, 11, 13 dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya kenapa 9 bukan ya. 9 tidak prima karena 9 bisa dibagi 3 ya. Sedangkan bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri ya. Jadi misalnya ini 2 ini hanya bisa dibagi 1 dan 2. 3 ini hanya habis dibagi 1 dan 3. 5 hanya habis dibagi 1 dan 5 dan seterusnya. Tentu saja 9 tidak termasuk bilangan prima. Lalu ada
faktor dari 12 yang sudah kita sebutkan di awal tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12, yang terdiri 6 faktor ini, tentu ada faktor primanya, yaitu yang mana? Faktor prima ya, faktor yang merupakan bilangan prima, yaitu 2 dan 3 ya. Jadi faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Lalu kita perlu tahu juga yang namanya faktorisasi prima. Jadi berbeda ya, faktor prima dan faktorisasi prima. Faktor prima itu pembagi atau faktor yang merupakan bilangan prima, sedangkan faktorisasi prima itu adalah bentuk perkalian bilangan prima berpangkat yang nilainya merupakan bilangan tertentu. Jadi sebagai contoh seperti ini, 12 itu faktorisasi primanya itu adalah 2 pangkat 2 kali 3 ya. Jadi 2 pangkat 2 kan 4 ya. 4 kali 3 kan 12 ya. Jadi bilangan prima berpangkat yang dikalikan sehingga menghasilkan angka 12 itu ya. Lalu yang kedua 16. 16 ini kalau dibuat faktorisasi prima ini hanya 2 pangkat 4 gitu ya. Begitu saja karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikalikan ya sebanyak 4 kali. Ini menghasilkan 16. Lalu 20 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 2 kali 5 ya, karena 2 pangkat 2 adalah 4, 4 dikali 5 adalah 20. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa bisa secepat ini membuat faktorisasi prima dari suatu bilangan? Ini sebenarnya menggunakan pohon faktor ya, seperti ini. Misalnya kita akan mencari berapa faktorisasi prima dari 56, kita buat yang namanya pohon faktor ya, seperti ini. Mula-mula 56 itu kita bagi dengan bilangan prima terkecil ya, yaitu 2 ya. Bilangan prima terkecil tadi sudah ya, yaitu 2. Mula-mula kita bagi 2 dulu, kalau tidak bisa baru 3, kalau tidak bisa lagi baru 5 dan seterusnya. Nah, karena 56 ini bilangan genap, tentu saja habis dibagi 2 ya, hasilnya adalah 28. 28 bilangan genap lagi, berarti bisa dibagi 2, yaitu 14. 14 juga masih genap, dibagi 2 menjadi 7. Nah, karena 7 sudah bilangan prima, ya 7 kan termasuk bilangan prima, berarti pohon faktor ini sudah selesai. Tinggal kita hitung saja ya. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Lalu berarti 2 pangkat 3 ya. 7-nya ada berapa? Yaitu 1. Berarti kita tulis di sini 2 pangkat 3 kali 7 pangkat 1 ya. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis ya. Jadi 2 pangkat 3 kali 7. Seperti itu ya. Cara menentukan faktorisasi prima dengan bantuan pohon faktor. Setelah kalian memahami beberapa hal tersebut, berarti kita sudah siap ya untuk belajar KPK dan FPB. Oke, saya tulis lagi KPK itu apa, yaitu kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini saya akan membahas cara-cara menentukan KPK FEB, yaitu dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara manual atau mendata kelipatan dan juga faktor-faktornya. Sedangkan yang kedua nanti dengan cara faktorisasi prima. Nah, kita menuju yang pertama dulu, yaitu menentukan KPK dan FEB dengan cara manual atau mendata kelipatan dan faktornya. Contohnya seperti ini. Tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 30. Nah, di situ sesuai dengan namanya manual ya, berarti kita data kelipatan maupun faktornya. Yang pertama kelipatan, yang kedua baru faktor. Nah, kelipatan dari 12 itu berarti semakin ke kanan ditambah 12 terus ya. Jadi 12 tambah 12 24, tambah 12 36, tambah 12 48 dan seterusnya. Ini kalau dilanjut ini nggak ada habisnya ya. Kita stop dulu sampai 120. Sedangkan kelipatan dari 30 itu berarti semakin ke kanan ditambah dengan 30, yaitu 30, 60, 90, 120, dan seterusnya. Nah, di sini saya hentikan sampai 210. Nah, kalau kita amati, kelipatan-kelipatan dari 12 dan 30 ini tentu saja ada yang sama ya. Nah, yang saya garis bawahi ini namanya adalah KP atau kelipatan persekutuan ya, kelipatan persekutuan. Maksud dari persekutuan itu adalah yang sama-sama dimiliki oleh kedua bilangan itu ya. Jadi kelipatan dari 12 itu memuat 60, kelipatan dari 30 di situ juga ada 60. 12 itu juga
kelipatan 12 ada 120, kelipatan 30 juga ada 120. Nah, ini kalau dilanjut terus, itu pasti akan banyak sekali kelipatan persekutuan. Nah, sedangkan yang saya lingkari ini namanya KPK ya, kelipatan persekutuan tetapi yang paling kecil ya, kelipatan persekutuan terkecil, itu namanya KPK. Jadi terjawab sudah ya bahwa KPK dari 12 dan 30 adalah 60. Seperti itu ya. Sekarang kita data faktor-faktornya masing-masing, yaitu faktor dari 12 itu di depan tadi sudah ya, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor dari 30, pembagi dari 30 yang tidak meninggalkan sisa adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Jadi itu semua adalah faktor dari 30. Nah, yang saya garis bawahi ini adalah FP ya, faktor persekutuan ya. Faktor persekutuan dari 12 dan 30 ya. Sedangkan yang saya lingkari ini namanya FPB, faktor persekutuan tetapi yang paling besar. FPB sesuai dengan namanya ini ya, faktor persekutuan terbesar. Jadi terjawab sudah bahwa FPB dari 12 dan 30 adalah 6. Jadi seperti itu ya cara menentukan KPK dan FPB dengan cara manual atau mendata kelipatan dan juga faktornya. Tapi tentu saja cara ini kurang efektif apabila digunakan untuk mencari KPK dan FPB untuk bilangan-bilangan yang besar karena tidak mungkin kita akan mendata sepanjang ini ya. Lalu yang kedua yaitu menentukan KPK dan FPB dengan cara faktorisasi prima. Itulah kenapa tadi di depan kalian harus tahu dulu apa itu faktorisasi prima. Langsung saja kepada contoh yang pertama. Tentukan KPK dan FPB dari 24 dan 36. Jadi kita selesaikan. Kita cari dulu faktorisasi prima dari masing-masing ya. Jadi di depan juga sudah tadi saya jelaskan. Caranya adalah menggunakan pohon faktor. Mula-mula 24 ini kita bagi 2, hasilnya 12. Bagi 2 lagi hasilnya 6. Bagi 2 lagi hasilnya 3. Kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2-nya pangkat 3, 3-nya pangkat 1. Kita tulis 2 pangkat 3 kali 3. Dengan cara yang sama, 36 kita buat pohon faktor lagi, bagi 2 hasilnya 18, bagi 2 hasilnya 9, bagi 3 hasilnya 3. Sehingga kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, sedangkan 3-nya ada 1, 2. 2 juga ya. Sehingga kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, dalam menentukan KPK itu semua dari faktorisasi prima ini kita kalikan. Awas ya, clue-nya seperti ini. Semua dikalikan, tetapi jika ada faktor yang sama, kita ambil pangkat yang terbesar. Jadi di sini 24 punya faktor 2, 36 juga punya faktor 2, tetapi pangkat yang besar adalah yang atas. Berarti kita ambil 2 pangkat 3. Sebaliknya untuk 3-nya ini kita ambil yang bawah karena yang atas itu pangkat 1, yang bawah pangkat 2, berarti 3 pangkat 2. Jadi KPK 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 3 ini kan 2 kali 2 kali 2 yaitu 8, sedangkan 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 yaitu 9. Sehingga kita tulis 8 kali 9 sama dengan 72. Nah, itu sudah terjawab ya. KPK dari 24 dan 36 adalah 72. Bagaimana dengan FPB? Kalau FPB ini hanya kita ambil faktor yang sama di antara keduanya dan yang pangkatnya kecil ya. Jadi di sini ada 2 pangkat 3, yang bawah 2 pangkat 2, kita ambil yang bawah. Di sini ada 3 pangkat 1, yang ini ada 3 pangkat 2, kita ambil yang atas. Sehingga FPB itu 2 pangkat 2 kali 3. Hasilnya adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi sudah terjawab ya. FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Saya ulangi lagi tadi untuk clue-nya bagaimana cara menentukan KPK dan FPB, saya tulis di sini ya. Jika faktorisasi prima sudah didapat, maka untuk menentukan KPK, kalikan semua termasuk faktor yang tidak sama, tapi jika ada faktor yang sama, ambil faktor dengan pangkat terbesar.
Sedangkan untuk menentukan FPB, hanya ambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Seperti itu ya. Mungkin untuk lebih bisa dipahami, kita menuju ke contoh yang kedua. Tentukan KPK dan FPB dari 40 dan 28. Oke, dengan cara yang sama seperti tadi. 40 dan 28 kita faktorkan dulu. Kita buat faktorisasi primanya dulu dengan bantuan pound faktor. Oke ya, 40 dibagi 2 hasilnya 20, bagi 2 hasilnya 10, 10 bagi 2 hasilnya 5. Sehingga 2-nya ada 3 ya, 1, 2, 3, dan 5-nya ada 1. Kita tulis 2 pangkat 3 kali 5. Dengan cara yang sama, 28 kita bagi 2 itu 14. Kita bagi 2 lagi hasilnya 7 dan selesai. Karena 7 udah bilangan prima. Sehingga kita tulis 2 pangkat 2 kali 7 ya. Oke, kita tulis kembali di sini clue-nya tadi. Cara menentukan KPK adalah semua dikalikan termasuk faktor yang tidak sama ya, semuanya ya. Tapi jika ada faktor yang sama, ambil faktor dengan pangkat terbesar. Jadi ini jelas ya. Semua dikalikan termasuk faktor yang tidak sama. Jadi 5 dan 7 ini ikut walaupun 28 tidak punya faktor 5 dan 40 tidak punya faktor 7, semua diikutkan. Sedangkan untuk faktor yang sama ini ambil yang besar. Sehingga KPK sama dengan 2 pangkat 3 kali 5 kali 7 atau 8 kali 5 kali 7 sama dengan 280. Kelipatan persekutuan terkecil dari 40 dan 28 adalah 280. Sedangkan FPB apa tadi clue-nya? Hanya diambil faktor yang sama dan yang pangkatnya kecil, sehingga di sini yang sama hanya faktor 2 saja ya, sedangkan 5 dan 7 ini tidak ikut karena hanya diambil faktor yang sama. Kita ambil yang kecil, berarti FPB sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi sudah terjawab ya bahwa FPB dari 40 dan 28 adalah 4. Oke ya, sekarang kita menuju ke contoh soal cerita yang berhubungan dengan KPK dan FPB. Nah, ini sering sekali muncul soal seperti ini ya. Terkadang para siswa masih banyak yang bingung kapan harus menggunakan KPK dan kapan harus menggunakan FPB. Di sini contoh yang pertama, Anggi les matematika setiap 4 hari sekali, Bima setiap 5 hari sekali, dan Chandra setiap 6 hari sekali. Jika pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 mereka les bersama, pada hari dan tanggal berapa mereka akan les bersama lagi? Oke, kita selesaikan dulu. Kita jawab dengan cara manual biar lebih jelas ya, karena itu angka-angkanya kecil ya. Kita anggap Anggi itu A, Bima itu B, dan Chandra itu C ya. Jadi Anggi setelah les bersama-sama, dia akan les lagi setelah 4 hari kemudian ya. Karena 4 hari sekali ya. Setelah itu 8 hari kemudian, 12 hari kemudian, dan seterusnya semakin ke kanan ini ditambah 4 karena dia lesnya setiap 4 hari sekali. Sedangkan B atau Bima itu setiap 5 hari sekali ya. Jadi semakin ke kanan ditambah 5, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Dan yang terakhir C, Chandra itu 6 hari sekali, berarti semakin ke kanan ditambah 6, 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita amati, pada hari ke-20, kita lihat ya, pada hari ke-20, Anggi dan Bima les bersama, tetapi kan si Chandra tidak ada di hari ke-20 ya, sehingga dia belum dihitung les bersama-sama. Yang dimaksud dengan les bersama adalah mereka bertiga ya. Sedangkan kalau kita lihat pada hari ke-30 itu Bima dan Chandra ini les bersama-sama tetapi tidak dengan Anggi, sehingga pada hari ke-30 semenjak hari ini, hari Kamis ini, maka itu tidak termasuk kegiatan les bersama. Nah, kapan mereka les bersama-sama? Yang terdekat adalah ini 60 ya. Jadi KPK dari 4, 5, dan 6 adalah 60. Sehingga mereka akan les bersama lagi setelah 60 hari kemudian. Maksudnya 60 hari setelah tanggal 21 Januari 2021 ini ya. Sehingga jawabannya hari Kamis 21 Januari 2021 ditambah dengan 60 hari. Hasilnya hari apa? Ya, hari Senin tanggal 22 Maret 2021.
Jadi itulah jawabannya ya. Hari Senin, tanggal 22 Maret 2021. Semoga bisa dipahami. Jika belum paham, silakan nanti ditanyakan. Kita menuju ke soal yang kedua. Pak Anton ingin membuat beberapa bingkisan yang berisi alat tulis, yaitu berupa buku, pulpen, dan penggaris. Pak Anton mempunyai 40 buku, 24 pulpen, dan 16 penggaris. Berapa jumlah maksimal bingkisan yang dapat dibuat agar masing-masing bingkisan berisi kombinasi alat tulis sama banyak tiap bingkisannya? Jadi, Pak Anton ini ingin membuat bingkisan yang nanti Pak Anton berharap setiap bingkisan itu kalau misalkan bukunya 4, ya 4 semua. Kalau misalkan pulpennya misalnya 3, ya 3 semua. Jadi kombinasi setiap bingkisan itu sama semua. Nah, sementara Pak Anton itu mempunyai 40 buku, 24 pulpen, dan 16 penggaris. Nah, kalau ada soal cerita seperti ini, kita gunakan FPB ya. Jadi, kita cari dengan faktorisasi prima dulu seperti tadi. 40, 24, dan 16. Tapi untuk pohon faktornya tidak akan saya bahas lagi. Saya anggap kalian semua sudah bisa ya, karena sudah 3 atau 4 kali saya praktekkan di depan tadi cara membuat pohon faktor. 40 itu bisa ditulis menjadi 2 pangkat 3 kali 5, 24 itu 2 pangkat 3 kali 3, harusnya ini kali 3 ya, 22 pangkat 3 kali 3, kita coret aja ya. Ya, 2 pangkat 3 kali 3, sedangkan 16 itu adalah 2 pangkat 4. Nah, FPB-nya berapa? FPB adalah diambil faktor yang sama dan yang pangkatnya kecil ya, sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau banyaknya bingkisan itu 8, berarti tiap bingkisan isinya 5 buku, 3 pulpen, dan 2 penggaris. Ya, dapat dari mana ini? Ya, kan bukunya ada 40. Kalau dibagi 8 kan berarti 5 buku masing-masing bingkisan. Pulpennya kan ada 24. Kalau bingkisannya ada 8, berarti tiap bingkisan isinya 24 bagi 8, yaitu 3. Nah, 16 penggaris kalau dibagi 8 kan 2. Jadi, pas nanti kalau dihitung pas ya. Setiap bingkisan isinya 5 buku, 3 pulpen, dan 2 penggaris. Jadi, terjawab ya. Banyaknya bingkisan maksimal yang dapat dibuat adalah 8 bingkisan. Ya, demikian ya. Semoga bisa dipahami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jika sekiranya konten-konten video pembelajaran seperti ini terasa bermanfaat, silahkan dukung channel ini dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Namun jika masih banyak kekurangan atau ada beberapa hal yang kurang paham dalam saya menyampaikan, silahkan ditanyakan di kolom komentar maupun diulang-ulang kembali video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.